bisa. Tapi kalau misalnya kalian punya modal 20 juta atau 30 juta ya bisa langsung bikin ke konveksi. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau nge-share tips-tips ataupun informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan juga channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas seperti OSS dan HKI, seperti itu. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, ataupun daftar merek buat bisnisnya, daftar OSS buat bisnisnya, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Ya, kontak aja langsung. Oke nih Dek, ada tips apa atau informasi apa nih Dek buat teman-teman? Jadi kali ini aku mau ngasih tahu nih, banyak sekali di luaran sana yang komen, Bang, ide bisnis dong, jualan apa gitu ya yang bisa dijual. Tapi aku punya modal sih sekitar 20-30 juta. Jadi ini video ini kali ini disclaimer dulu ya, untuk yang punya modal sekitar 20-30 juta. Oke, modalnya agak lumayan nih ya, 20-30 juta nih ya. Iya, 20-30 atau lebih lah seperti itu. Oke, yang pertama, karena banyak sekali orang yang aware terhadap kecantikan dan ketampanan, apalagi kiblatnya sekarang Korea Selatan. Iya, Korea mendominasi lah soal kecantikan lah ya. Ya, kamu bisa jualan yang namanya produk skincare dengan cara maklon mungkin ya. Jadi produk skincare ini kalau buat kamu yang punya modal sekitar 30-100-an juta bisa banget nih. Karena kamu nggak usah pusing mikirin bahan-bahannya apa, tinggal dimaklonkan aja. Dan order desainnya bisa ke kita. Iya, benar. Kita punya paket desain skincare. Gitu. Kayak gitu. Tapi tujuannya kenapa aku rekomendasikan produk skincare ya, karena cepet banget gitu, sirkulasi untuk masuk keluar barangnya. Karena kan skincare dipakai ya, jadi gampang habis. Jadi kamu bisa menentukan misalnya dijual ke si A, oh si A ini pasti habis nih tanggal sekian, bikin lagi, produksi lagi. Iya, artinya kamu di sini wajib banget buat produk yang benar-benar berkualitas sehingga orang itu kepake. Iya, karena apalagi urusan dengan muka ya. Kalau misalnya ada jerawat sedikit setelah memakai produk kamu bakal dihujat habis-habisan. Iya, saya pakai produk ini kok malah jadi gini kulitnya. Nah, tapi kalau misalkan jadi bagus, orang tuh bahkan tanpa diminta malah merekomendasikan ke orang. Betul sekali, gitu. Karena ya itu kualitas nomor 1 di skincare ini. Iya, betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang adalah makanan sehat, Nu. Makanan sehat benar. Sekarang kan isu healthy, isu makanan-makanan sehat sedang digaungkan ya di luar. Bahkan sekelas McD dan KFC pun menjual makanan sehat. Iya, padahal image mereka kan fast food. Fast food kan image-nya apa ya? Makanan kurang sehat lah ya. Gitu. Makan sehat versus makanan kurang sehat. Tapi mereka punya dua-duanya. Iya, memang betul. Karena sekarang orang lebih aware, apalagi sejak pandemi kan lebih menjaga kesehatannya gitu. Jadi banyak banget pasar yang mungkin menggunakan makanan sehat ini. Otomatis jadi peluang sangat besar. Betul. Gitu. Apalagi di Indonesia itu sebetulnya nggak susah buat nemuin bahan-bahan buat makanan sehat. Betul sekali. Ditambah juga murah-murah kan gitu. Betul sekali. Kenapa? Karena banyak tuh di Bogor, di Bandung, ya, di Malang, yang bikin sayuran-sayuran tuh. Cari aja vendornya banyak lah gitu intinya. Iya. Nggak semahal di Eropa lah gitu. Di kita kan subur-subur gitu. Ya meskipun pasti harganya sedikit lebih mahal dari yang biasa gitu ya. Betul. Karena ini organik gitu, nggak pakai bahan-bahan kimia gitu. Iya, bahkan perusahaan yang sangat besar aja sekelas POC dulu itu mendapatkan kekayaannya dari kita. Iya. Buat bayar negara mereka tuh hutangnya ngejajah kita gitu. Oke, yang ketiga, ada pakaian dan aksesoris. Nah, kalau ini bisa sih ya, jadi reseller dulu tanpa modal bisa. Tapi kalau misalnya kalian punya modal 20 juta atau 30 juta ya bisa langsung bikin ke konveksi. Gitu. Jadi bikin modelnya dulu, misalnya beberapa model, ada 5 model, langsung tuh taruh ke konveksi. Tapi harus yang dipercaya konveksinya. Iya, kalau misalkan teman-teman punya bisa baca tren ya, yang bakal ngetren itu model desain seperti ini. Buat tuh bajunya dengan desain model tren seperti itu.
itu biasanya cepet. Dan gitu jangan lupa juga dibuat brandnya, labelnya. Ya harus ada brand atau harus ada label dong. Karena kan biar inget orang, wah ini baju yang kemarin bagus, apa ya mereknya? Gitu. Iya benar. Bikinnya di kita juga jual jasa desain logo. Gitu. Betul banget. Oke, yang berikutnya, karena sekarang orang itu mobilitasnya tinggi, kerja bisa dari rumah, otomatis perlu yang namanya gadget. Jadi jualan aksesoris dan gadget itu penting banget. Mulai dari gadget ya seperti apa namanya tab, handphone, dan aksesoris lainnya itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kerjaan remote. Ya seperti earphone juga kan, kalau misalnya kita kerjaan remote terus suaranya kita nggak didengar sama orang lain, kita harus ganti earphone kan ya. Iya benar. Jadi cukup bagus nih bisnis di aksesoris gadget ya, karena gadget ini udah kayak apa ya, lifestyle gitu. Tiap tahun tuh harus ganti. iPhone aja tiap tahun apa namanya ngeluarin produk yang mahal gitu ya, tapi tiap tahun orang ganti gitu. Iya, aku jadi penasaran juga gimana caranya sih ya pengusaha-pengusaha gadget ini yang tadinya gadget itu adalah sekunder atau bahkan tersier, sekarang jadi primer. Iya gitu ya. Mungkin karena perubahan dari zaman itu sendiri ya, yang mungkin yang tadi aku bilang kerja dari rumah, terus mobilitas tinggi, itu yang mewajibkan si gadget yang tadinya kebutuhan tersier menjadi primer. Kita tahu dong yang primer mana, sekunder mana, tersier mana. Betul. Yang berikutnya adalah angka kelahiran tinggi sekarang. Walaupun kemarin pandemi, tapi ya angka kelahiran tetap tinggi. Iya nggak sih? Iya. Karena justru dengan pandemi banyak orang yang di rumah ya, jadi banyak yang suami istri ya, untuk suami istri yang membuat anak gitu. Itu untungnya di Indonesia itu nggak kayak negara-negara yang lain gitu ya. Ketika terjadi pandemi yang banyak meninggal ya, tapi juga angka kelahiran juga cukup bagus gitu. Jadi berkaitan dengan angka kelahiran ini, otomatis sudah ditebak dong apa produk yang harus dijual. Apa dong? Ya, peralatan-peralatan bayi ya. Nah, itu dia, produk-produk peralatan bayi gitu. Jadi bayi selalu lahir, angka kenaikan kelahiran tinggi, otomatis itu jadi peluang kalian buat UMKM yang punya modal. Aku tekankan sekali lagi, 20-30 atau lebih itu bisa jualan produk bayi. Jadi langsung tuh bikin tokonya gitu. Ya kalau misalnya emang nggak kuat bikin gedung tokonya, bikin offline online dulu. Tapi barangnya ada, ready stock gitu. Jadi ya menguntungkan sih untuk produk bayi ya. Iya, kalau produk bayi yang kamu bikin itu punya kualitas tinggi, banyak orang tua yang udah aware buat ya buat anak lah ya, pasti beli yang berkualitasnya bagus gitu. Iya, yang nomor 1. Iya kayak gitu. Kalau angka kelahiran tinggi berarti angka pernikahan pun ada ya. Iya benar. Berarti banyak rumah tangga yang baru. Otomatis kamu bisa jualan perlengkapan rumah tangga. Ya seperti furnitur atau misalnya elektronik, itu bisa. Alat dapur bisa juga. Ya pokoknya alat-alat rumah tangga itu bisa kalian jual. Ya otomatis dong kalau misalnya kayak furnitur, TV itu mahal dong. Ya kamu minimal punya modal 30 sampai ratusan juta itu cukup. Iya, ya bisa juga alat-alat kebersihan kan gitu. Alat kebersihan, karena itu yang namanya rumah tangga baru pasti rumah kosong nih. Butuh dong alat-alat yang baru. Iya, gitu. Oke, itu dia. Tips bisnis kali ini buat tadi yang nanya, Bang pengen usaha, aku punya modal 50 juta sampai 100 juta, itu jawabannya ya. Mudah-mudahan tercerahkan. Iya. Jadi nggak usah pusing-pusing, kita kasih ide-ide, sebagian idenya gitu ya. Bisa dipraktekkan langsung. Iya, tapi kalau punya modal segitu ya jangan lupa bikin logonya juga ke kita. Iya, betul. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kali ini. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya nggak bingung lagi nih kalau udah punya modal tapi pengen bisnis apa, bisa lihat video ini. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.